Ketika Samuel dan Magdalena wafat, kepemilikan rumah diberikan kepada Benediktus. Ada 7 orang anak yang berhak mewarisinya. Namun karena hanya Benediktus yang masih menetap di Sakai, jadi ialah yang terpilih. Lagi pula ia yang termuda, wajar untuk mendapatkan warisan yang terbaik. 6 anak lainnya tidak satu pun lagi yang bermukim di Sakai. Masing-masing sudah menjalani hidup di kota-kota yang jauh. Ada yang di Miri, Sarawak, ada yang di Banjarmasin, ada yang di Balikpapan, ada yang di Pontianak. Yang di Pontianak ada 3 orang. Di antaranya ketiga orang itu, salah satunya adalah Aloysius Santo, anak keempat Samuel dan Magdalena, dan satu-satunya abang bagi Benediktus. Hubungan akrab mereka terjalin sejak kecil, karena hanya mereka berdua anak laki-laki di keluarga tersebut. Sebagaimana anak laki-laki, mereka bertengkar juga saling menolong. Dan semua itu berpagut-pagut menjalin ikatan yang luar biasa terik. Di luar hubungan darah mereka, Benediktus mengagumi Santo sebagai orang yang berpendidikan tinggi. Hal yang langka di Sakai. Santo sudah keluar dari Sakai ketika berada di bangku SMP untuk sekolah di Sintang, di Pontianak, bahkan di Jakarta. Siapa yang tidak dikagumi jika seorang sudah ke Jakarta? Jakarta adalah awang-awang, puncak dari segala kemasyhuran. Apalagi ketika Santo menjadi pegawai negeri. Luar biasa. Tidak ada yang dapat menahan Benediktus untuk membicarakan itu setiap hari selama sebulan. Setiap obrolan di lanting, di rumah, di kantor desa, dalam keadaan sadar atau di bawah pemerintahan, selalu yang keluar dari mulutnya adalah, "Sudah kau tahu Santo jadi pegawai negeri?" Benediktus bangga bahwa Santo, saudaranya yang terpaut usia 15 tahun dengannya, menjadi pria masyhur itu. Benediktus tidak peduli dengan keadaan dirinya sendiri yang hanya sampai di bangku SMP. Ia tidak peduli bahwa dirinya juga tidak selalu memiliki pekerjaan. Hanya ikut sana-sini untuk membawa speedboat, mengirim barang, menjadi tukang, sesekali membantu bini di ladang. Dan dalam beberapa tahun belakangan memiliki kebun karet untuk diurusi. Meski tidak pernah ia ungkapkan terang-terangan, ia merasa dirinya adalah salah satu manusia masyhur sebab memiliki saudara yang sudah ke Jakarta dan menjadi pegawai negeri. Sementara saudara yang lain, ia tidak yakin apakah layak untuk dibanggakan. Saudara-saudara yang lain adalah perempuan, dan ketika perempuan sudah menjatuhkan nasibnya di tangan suami, Benediktus berpendapat tidak ada lagi yang tersisa dari diri mereka. Tidak ada keuntungan yang bisa didapat ia dari kondisi tersebut. Sebab itu, Benediktus selalu berupaya di setiap kedatangan Santo ada sambutan istimewa. Harus ada jamuan yang menyenangkan. Sesedikit apapun, meskipun seandainya Benediktus tidak memiliki babi untuk dipotong atau beras untuk ditanam. Sekarang abangnya datang dengan membawa rombongan. Benediktus senang bukan kepalang. Rumahnya ramai dan ia siap menyambut mereka sebagai tuan rumah yang baik. Di Sakai, tamu yang ramai bisa turut menyumbang naiknya harkat martabat. Lihat Herman. Sebelum menjadi kepala desa, banyak orang berkunjung ke rumahnya dan dengan demikian pantas untuk berkesimpulan bahwa Herman bersahabat dengan banyak orang dan merupakan orang yang dipercayai. Lihat Rudolf, sepupunya itu bahkan tidak memiliki rumah seperti Benediktus, tetapi tabiat menyenangkan dan lucunya berhasil mengundang tamu-tamu. Orang-orang lantas menghormatinya, berpikir bahwa Rudolf pasti orang yang pandai dan bermartabat. Ketika orang tuanya masih hidup, rumahnya ini pun setiap hari didatangi tamu dari kampung sendiri atau dari luar kampung. Sekarang rumah Benediktus memang masih ramai, namun hanya karena rumahnya berada di lokasi yang strategis atau karena portir singgah di rumahnya.
seperti yang sekarang ini terjadi. Benediktus juga tidak beranggapan bahwa dirinya adalah orang terhormat. Ia memang tuan rumah, tetapi di bawah penjajahan omelan istri dan celoteh nakal Umang, sekarang sudah waktunya Benediktus mengambil kesempatan menjadikan dirinya sebagai orang yang bermartabat. Memang kedatangan tamu ini bukan karena usahanya, tapi tidak ada salahnya ia menunjukkan bahwa dirinya memang tuan rumah yang layak dihormati. Apalagi yang datang adalah kaum pintar, para peneliti. Sebuah sambutan yang sangat meriah, tentu sangat wajar. Hampir aku lupa. Kira bagus juga kalau kau dan murid-muridmu kasih tunjuk tarian waktu mereka datang nanti. Aku dengar kalian rajin latihan. Tutur Benediktus di sela hilir milik orang. Mengangguk dan tidak lama kemudian pamit pulang.